Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila mengacu pada upaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu di masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh individu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu terhadap sesama, masyarakat, dan negara. Hak dan kewajiban asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Seutuhnya yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Metros, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa. Pengertian HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikat dalam HAM terkandung 2 makna. 1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dan dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa perbatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibanding dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan pada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dan kewajiban asasi merupakan 2 hal yang paling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya.
Hak dan kewajiban asasi. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan manusia dalam nilai Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Dasar Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. C. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat dan dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak privasi masyarakat. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Hak kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia diantara sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28J. Ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1948. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang terluka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruh dinyatakan bebas. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Penculikan aktivitas pada 1997 sampai 1998. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. B. Pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undang dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat dilindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pengalaman HAM dan pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan kerjasama harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dari pendapat masing-masing. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat dipenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara koordinat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat, bersifat mutlak. Mira Bundarjo, HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Jan Terlos, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. UUD No. 39 tahun 1909. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta martabat manusia. HAM, hak pribadi, hak beragama dan berkepercayaan, hak keekonomian, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak politik, hak untuk memiliki dan dipilih dalam suatu pemilih, hak subsidi, hak kebebasan mendapatkan pendidikan dan pengajar, hak persamaan hukum pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintahan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, diperlakukan adil dalam menghadapi proses peradilan. Kewajiban kepada Tuhan sebagai pencipta, kewajiban moral atau dasar normal benar dan salah sebagainya diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban manusia untuk menjelaskan tugas sebagai manusia, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, harmonisasi hak dan kewajiban dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Kesejahteraan konflik memanfaatkan kesejahteraan bahwa hak individu selalu terakibat dengan kewajiban kepada masyarakat. Penghormatan terhadap aturan, mengikuti aturan hukum dan normal yang berlaku sebagai bentuk pelaksana kewajiban sosial. Gotong royong, menjadikan gotong royong sebagai nilai utama dalam menjelaskan hak dan kewajiban khususnya di tingkat komunitas. Kesimpulan,
harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila menerimakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan konflik. Pancasila mengajarkan bahwa dalam menuntut hak setiap individu juga harus menjelaskan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonisasi dan keabadian dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, bangsa Indonesia dapat mencapai cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan informasi.